Shalom saudara-saudariku. Pada kesempatan ini saya ingin menjawab satu pertanyaan dari seorang sahabat saya yang menanyakan kepada saya, Mas Donald, gereja yang benar tuh gereja apa sih? Terus Kristen yang betul itu kayak apa sih? Nah, pada kesempatan ini saya ingin menjawab. Sahabatku, gereja itu dari bahasa bahasa Indonesia ya, di bahasa aslinya bahasa Portugis igreja. Dari bahasa Inggris church, dari bahasa aslinya Yunani adalah ecclesia. Nah, ecclesia ini yang kalau kita baca di dalam teks-teks kitab suci Perjanjian Baru, tidak pernah ada satupun makna yang berarti adalah suatu gedung atau organisasi yang dibikin oleh manusia seperti yang terjadi di zaman now. Ya, di zaman ini ketika orang bilang gereja, orang sudah asumsinya adalah sebuah gedung bangunan yang tinggi, besar. Dan itu tidak diajarkan di dalam kitab Perjanjian Baru. Di dalam kitab Perjanjian Baru, eklesia artinya adalah kumpulan atau jemaat orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Nah, ketika kumpulan orang itu kemudian beribadah atau kumpul bareng-bareng sharing firman Tuhan di taman, di kebun, di hutan, di pinggir pantai, atau di dalam gedung. Nah, kalau kemudian gedung itu karena setiap minggu dipakai untuk berkumpul terus, kemudian gedung itu disebut sebagai gedungnya gereja, gedungnya orang-orang, gedungnya para eklesia itu, ya nggak apa-apa disebut gedung gereja. Tapi gedung itu sendiri bukan gereja. Di dalam gedung itu ada gereja-gereja, ada eklesia. Yang di dalam bahasa Ibrani, kalau dalam Perjanjian Lama disebut sebagai kahal. Jemaat-jemaatnya Allah. Nah, jadi kalau orang tanya kepada saya, menyuruh saya untuk menunjukkan gereja mana, apakah GPDI, apakah gereja Pantai Kosta, atau gereja GBI, atau gereja Katolik, atau gereja Advent, atau gereja mana yang benar? Pertanyaan itu muncul dari sebuah konsep cara pikir yang sebenarnya kurang tepat, saudara-saudariku. Anda bertanya begitu karena konsep asumsi Anda gereja itu adalah sebuah gedung organisasi. Sehingga saudara menanyakan kepada saya, memaksa saya untuk jawab. Saya disuruh menjawab apakah gereja Isa Al-Masih, apakah gereja Advent, apakah gereja Katolik, ataukah gereja yang mereknya GPDI, atau gereja yang mereknya GBI. Ada lagi kemudian alirannya yang mana? Arminian, atau Calvinis, Presbyterian, Adventis, atau yang mana? Nah, pertanyaan itu muncul dari sebuah konsep yang sebenarnya kurang tepat dan tidak alkitabiah. Kalau kita sudah tahu apa makna dari eklesia di dalam Alkitab, maka tidak akan bertanya seperti itu. Nah, eklesia adalah kumpulan orang-orang yang percaya kepada Kristus. Misalkan dia bergabungnya di organisasi Praja Muda Karana, Pramuka. Wah, setiap hari aktifnya di Pramuka. Tidak pernah datang ke gedung gereja. Aktifnya di Pramuka. Tapi setiap hari dia melakukan hal-hal yang sesuai dengan syarat-syarat menjadi Kristen, maka dia adalah gereja. Jika ada orang yang mengakunya setiap hari bergabung di sebuah yayasan Swastiastu, misalkan namanya gitu, yayasan Hindu Dharma, tapi setiap hari dia melakukan hal-hal yang sesuai dengan syarat-syarat yang diberikan oleh Yesus Kristus untuk menjadi seorang murid. Yaitu, syaratnya ada banyak ya, tapi salah satunya Yesus mengatakan, barang siapa yang mau menjadi muridku, menjadi murid artinya menjadi Kristen ya, dia harus menyangkal diri setiap hari, memikul salib setiap hari, mengikut Yesus setiap hari. Berarti dia adalah Kristen. Berarti dia adalah gereja. Dia adalah eklesia. Bisanya di mana? Mau di hutan, di pantai, di tengah kota, di rumah sakit. Gereja bisa ada di mana-mana. Karena eklesia atau gereja atau kahal bahasa Ibraninya itu bukan sebuah gedung, tapi itu sebutan bagi murid-murid Yesus, pengikut-pengikut jalan Tuhan. Saudara-saudariku, kemudian tentang istilah Kristen sendiri. Kristen itu kalau sekarang kita kan bangga, kita menyebut, wah saya orang Kristen, bangga kita. Padahal di
Di dalam Alkitab, istilah Kristen itu sebenarnya awalnya adalah sebuah ejekan. Sebuah sebutan untuk mengejek pengikut Kristus. Di zaman Yesus masih ada di bumi, istilah Kristen belum ada. Tetapi ketika kemudian setelah Yesus terangkat ke surga, kemudian murid-murid semakin tersebar di Asia, di Yerusalem, dan berbagai tempat. Begitu mereka nyampe di kota Antioquia, baca di Kisah Rasul 11 ayat 26. Di kota Antioquia lah murid-murid Yesus pertama kali disebut Kristen. Jadi ketika pertama kali disebut Kristen itu ejekan-ejekan. Ilustrasinya kalau seperti zaman sekarang ya. Di Indonesia ini kalau zaman now orang mungkin disebut Cina sudah biasa. Oh, kamu orang Cina ya. Tapi di zaman dulu, masih di zaman era Orde Baru ya, orang disebut Cina bisa tersinggung dan bisa marah. Cina kamu, wih marah, itu ejekan. Cina itu sebutan penghinaan. Tapi kalau zaman sekarang sudah tidak, sudah menjadi biasa. Meskipun masih ada beberapa orang yang mungkin marah. Nah demikian juga dengan istilah Kristen. Zaman sekarang kita bisa bangga menyebut diri sebagai Kristen, tapi tidak di zaman dulu. Itu ejekan, itu hinaan. Murid-murid Yesus pertama kali disebut Kristen di kota Antioquia. Diingat-ingat saudaraku. Ayatnya ada di Kisah Rasul 11 ayat 26. Kisah 11 ayat 26. Nah kemudian bagaimana syarat orang bisa disebut sebagai Kristen atau murid-murid Yesus? Saya berikan ilustrasi. Seorang bisa disebut sebagai mahasiswa dari Universitas Indonesia adalah ketika orang itu memenuhi semua persyaratan yang diajukan oleh Universitas Indonesia, UI. Meskipun saya setiap hari saya bisa aja pergi ke Jakarta, saya setiap hari keluar masuk ke universitas, saya pakai baju, pakai tas seperti mahasiswa. Bahkan saya duduk di dalam kelas nongkrongi dosennya gonta-ganti. Tapi kalau saya ternyata tidak memenuhi syarat yang disampaikan oleh Universitas UI, maka saya sebenarnya bukan mahasiswa UI. Nah begitu pun saudara-saudari, ketika saya mengaku Kristen kepada saudara, tapi Yesus memberitahu, barang siapa mau menjadi muridku, nah kalau dengan kata lain, barang siapa mau menjadi Kristen, dia harus memikul salibnya setiap hari. Artinya apa? Mau menderita demi pekabaran Injil. Apapun nih bentuknya penderitaan, bisa penderitaan yang berat, bisa penderitaan ringan ya. Mau menyangkal dirinya. Menyangkal diri artinya tidak menuruti keinginanku, tapi menuruti keinginan Yesus. Misalkan saya kepengennya setiap hari saya jadi tukang masak yang hebat. Saya jago masak. Tapi itu keinginan saya. Dan maka harus disangkal. Saya harus mengutamakan Yesus. Seberapa banyak? Seminggu sekali, setahun sekali? Tidak. Setiap hari. Dan mengikut aku setiap hari karena Yesus. Jadi saudara-saudari bisa baca di dalam Injil. Di dalam keempat Injil itu syarat-syarat mengikut Yesus itu jelas banget. Jelas terang benderang. Sama seperti kalau saudara mau tahu syarat-syarat jadi mahasiswa UI, datang langsung ke UI, tanya langsung syaratnya apa. Nah begitu juga, apa syarat orang disebut Kristen? Kita bisa lihat di Alkitab. Nggak perlu tanya saya, nggak perlu tanya pendeta, nggak perlu tanya sekolah teologi atau apapun. Baca sendiri di Alkitab. Menurut Yesus. Kita ini kan mengikuti Kristus. Jadi syarat menjadi pengikut Kristus, ya kita tanya langsung sama Kristus. Seperti apa syaratnya? Di Alkitab jelas sekali. Nah maka meskipun saya bilang, loh, saya ini dari lahir bayi ngek sudah dibaptis loh. Saya ini KTP saya Kristen. Nih KTP saya Kristen. Loh saya tiap minggu ke gereja loh. Tapi kalau setelah saya membaca Alkitab, syarat-syarat yang diberikan Yesus, ternyata saya tidak memenuhi syarat itu. Maka saya pada hakikatnya di hadapan Yesus, saya bukan Kristen. Meskipun di hadapan saudara-saudari, di hadapan banyak orang, mereka taunya saya Kristen. Saya suka nyanyi lagu Kristen, dikit-dikit Yesus, puji Tuhan, sedikit-sedikit haleluya. Tetapi jika setiap hari saya tidak menyangkal diri saya, tidak mau memikul salib saya, dan tidak mau menderita untuk Yesus, saya tidak Kristen menurut Yesus. Menurut
Pak Pendeta, bisa aja saya Kristen. Menurut gereja, organisasi gereja ya, saya bisa disebut Kristen. Menurut negara, karena KTP saya jelas-jelas tertulis Kristen, loh saya Kristen. Tetapi siapakah yang berhak atau sah menyebut saya Kristen? Kristus. Bukan saudara dan bukan diri saya sendiri. Saya tidak berhak menyebut saya Kristen. Hanya Kristus yang sah mengukur saya Kristen atau tidak. Karena Kristen artinya pengikut Kristus. Jelas saudara-saudariku. Jadi kembali ke tadi, gereja saya di mana? Ini pertanyaannya sudah didasari oleh pemahaman yang keliru. Ini loh gereja itu ini saudara itu gereja. Kita ini eklesia. Maka di dalam Alkitab dikatakan bait Allah, roh Allah ada di dalam kamu. Bukan gedung gereja Katolik Santo Yosef, gereja Katolik Maria dari mana? Gereja ini, gereja Advent, gereja GBI yang kemarin terbakar di Jakarta itu. Bukan itu eklesia, saudara-saudariku. Itu gedung yang kadang-kadang dipakai untuk berkumpulnya para eklesia, para gereja-gereja. Jadi kalau saudara memaksa saya untuk menjawab, gereja yang mana yang benar? Apakah Advent? Apakah Presbyterian, Armenian, Calvinis, atau gereja mana? Ya saya akan jawab gereja yang tertulis di Alkitab. Nah, gerejanya orang-orang eklesia itu mau dia masuknya di dalam Katolik, apakah dia masuk di organisasi pramuka, apakah dia masuk di organisasi PMI, atau dia aktifnya di rumah sakit, itu sudah bukan masalah. Gereja yang asli itu bukan gedung dan bangunan itu. Jadi salah kaprah atau salah kedaden ketika orang bertanya, gereja mana yang paling benar? Apakah golongan dari pecahannya Armenian, pecahannya Presbyterian, pecahannya Calvinis, aliran yang mana? Tidak ada aliran. Kristen sejati persis seperti ditulis di kitab-kitab Injil. Barang siapa yang mau mengikut aku, Yesus bilang ya, dia harus menyangkal dirinya setiap hari. Bukan menyangkal dirinya seminggu sekali, bukan. Setiap hari. Jadi Yesus, kalau saya menyangkal engkau, menyangkal diri saya seminggu sekali, apakah saya seorang Kristen? Tidak bisa. Loh, kata siapa? Kata Yesus. Kalau saya mengikut engkau, Yesus, setahun sekali atau sebulan sekali, atau 6 hari dalam seminggu, tidak setiap hari, 1 hari aja saya nggak ikut, apakah saya bisa disebut seorang pengikut Kristus, seorang Kristen? Yesus bilang, tidak layak. Loh. Saudara-saudariku, jelas sekali. Jadi hari ini saya bisa ngomong, saya setiap hari ngomongin firman Tuhan, saya cerita soal Alkitab, firman. Belum tentu saya Kristen di hadapan Yesus. Tapi saya bisa tahu. Karena saya tahu diri saya, setiap hari saya menyangkal diri enggak? Setiap hari saya memikul salib enggak? Setiap hari saya ada mengikut Yesusnya enggak? Di hadapan manusia saya bisa berbohong, saya bisa bersandiwara seperti main drama Korea. Saya seolah-olah pintar berkhotbah, suka nyanyi lagu pujian, haleluya, terpujilah Yesus, haleluya. Tetapi kalau fakta setiap hari saya tidak mengikuti syarat yang diberikan oleh Yesus, mengutamakan Yesus lebih dari segala sesuatu, saya masih mengasihi anak, istri, atau suami saya lebih daripada Kristus, bahkan saya mengasihi diri saya, hobi saya, cita-cita saya, pekerjaan saya lebih daripada Kristus, Yesus bilang, kamu tidak layak bagiku. Loh Yesus, saya dibaptis dari bayi loh. Saya rajin bayar perpuluhan tiap bulan. Saya setiap minggu ke gereja Yesus. Tapi yang masih menjadi prioritas dalam hidup saya adalah
binatang piaraan saya, hobi saya, mobil, motor, ngumpulin uang, kesuksesan bisnis, harga diri saya, nama baik saya, popularitas saya. Yesus katakan, tidak layak bagiku. Jelas ya saudara-saudari? Kristen di Alkitab sangat jelas seperti apa. Gereja, eklesia juga jelas seperti apa. Jadi kalau kembali lagi menjawab pertanyaan, jadi gereja yang benar seperti apa? Seperti tertulis di Alkitab. Apa nama mereknya? Tidak ada, Alkitab tidak bilang merek. Kristen yang sejati seperti apa? Seperti yang tulis di Alkitab. Mau kamu nyebut diri murid Yesus terserah, jalan Tuhan terserah, atau nyebut diri Kristen terserah, atau pengikut Kristus, tidak ada urusan. Tapi syaratnya itu yang harus digenapi. Demikian saudara-saudariku tentang gereja dan Kristen. Ini begitu jelas di Alkitab. Alkitab sudah diterjemahkan dalam seluruh bahasa di dunia ini. Tidak ada buku kitab suci yang seperti Alkitab. Diterjemahkan dalam seluruh bahasa manusia. Jadi siapapun bisa membaca dengan mata kepalanya sendiri. Bisa lihat sendiri firman-firmannya Yesus sendiri. Seperti apa syarat-syarat yang diberikan Yesus. Sendiri. Pribadi. Bukan dengar dari cerita orang atau kata orang. Kiranya sekian. Mungkin saya akan lanjut di kesempatan yang lain. Jika di dalam kata-kata saya adalah hal-hal atau lisan yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Dan kiranya ini bisa menjadi penambah pemahaman baik kepada saudara maupun kepada saya. Ini semoga menjadi manfaat. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Terpujilah Yahweh, Bapaknya Yesus dan Bapa kita, Allahnya Yesus dan Allah kita. Amin.